UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita UB tuan rumah pertemuan Forum Komite Audit PTNBH kelima. Universitas Brawijaya kembali menjadi tempat pertemuan penting dalam pekan ini. Forum Komite Audit Perguruan Tinggi Berbadan Hukum melakukan pertemuan di Universitas Brawijaya yang dimulai pada hari ini. Ketua Forum Komite Audit Profesor Agus Joko Pramono mengatakan bahwa forum ini penting sebagai media komunikasi dalam mencari bentuk ideal PTNBH. Komite ini forum komunikasi ini bersifat semi formal, di mana masing-masing anggota adalah berdiri sendiri mewakili universitasnya masing-masing dan kemudian menyampaikan apa-apa yang dilihat di universitas untuk dicari atau diketahui secara bersama dan dibahas secara bersama, didiskusikan secara bersama hal-hal yang sekiranya penting untuk diangkat ke level yang lebih luas dari sisi nasional. Karena mengapa? Sama-sama kita ketahui bahwa PTNBH ini sedang mencari bentuk, karena awalnya organisasi pendidikan tinggi di Indonesia itu langsung di bawah kementerian, di mana dia merupakan satker, langsung di bawah kementerian, kemudian bergeser menjadi Badan Layanan Umum dan bergeser lagi dulu menjadi BHMN, lalu BHMN dilakukan uji materi, agak kurang cocok organisasinya, lalu diubah menjadi PTNBH, kira-kira semi antara BHMN dan satker atau BLU. Jadi positioningnya seperti itu. Selama 2 hari, para anggota komite akan melakukan berbagai kegiatan dan sharing mengenai pengelolaan PTNBH dari masing-masing kampus dan juga berbagi pengalaman agar nantinya menjadi bekal bagi setiap perguruan tinggi. Program Studi Kebidanan UB menggelar FGD bersama puluhan bidang yang ada di Kecamatan Singosari dan Lawang. Program FGD ini merupakan bentuk penggalan peran bidan agar dapat ditingkatkan dalam masyarakat. Ketua Program Studi Kebidanan Fatmawati menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan program hibah dari pusat yang diterima oleh UB melalui prodinya. Latar belakang pertemuan FGD ini dengan para bidan, terutama di Puskesmas Singosari, Lawang maupun Ardi Mulyo, ini adalah kita kebetulan mendapatkan dana hibah dari UNFPA dan Kemenkes RI, terutama untuk pengembangan pendidikan profesi bidan, di mana Center of Excellence dari Universitas Brawijaya ini adalah mengembangkan midwifery led care, di mana peran bidan ini harus lebih ditingkatkan lagi perannya. Dan untuk saat ini, periode ini adalah midwifery led care yang ada di community. Yang kita ambil adalah desa binaan, terutama di wilayah Singosari, Lawang, dan Ardi Mulyo. Sehingga kami melakukan FGD kepada bidan-bidan untuk mengidentifikasi peran dan fungsi bidan di masyarakat bagaimana dalam memberikan layanan. Dalam program tersebut, Prodi Kebidanan menggali potensi peningkatan peran bidan dalam masyarakat sehingga nantinya dapat dirumuskan berbagai hal yang diperlukan agar peningkatan peran tersebut dapat terwujud dengan baik.
Pertemuan FDTI yang berlangsung di Universitas Brawijaya menjadi momen bagi para dekan Fakultas Teknik untuk memperkecil gap atau jarak dalam hal kualitas pendidikan teknik di Indonesia. Saat ini gap antar perguruan tinggi dalam hal mutu dan kualitas masih terjadi sehingga melalui FDTI hal tersebut dapat diperkecil. Pertama, karena anggota FDTI ini adalah dekan-dekan Fakultas Teknik di seluruh Indonesia, tentu kita berharap ada kolaborasi sinergi bagaimana misalnya terkait dengan penyelenggaraan fakultas. Tata kelola mestinya perlu kita pikirkan bersama. Saat ini kalau saya sebagai ketua FDTI menyadari betul bahwa gap antara perguruan tinggi yang top di atas dengan yang di bawah anggota kami itu sangat lebar sekali. Kalau kita bicara kualitas pendidikan tentu akan bervariasi juga. Nah, kita ingin mengecilkan gap itu. Itu bisa kita lakukan dengan cara saling bekerja sama, share sumber daya, mungkin juga bisa dilakukan ya sering bertemu berpikir tentang bagaimana kurikulum yang akan disusun, bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada dan seterusnya. Dengan gap yang semakin kecil, diharapkan kualitas lulusan Fakultas Teknik di Indonesia akan menjadi baik dan mampu menjadi lulusan yang dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan industri dan masyarakat. Lulusan Fakultas Teknik sangat ditunggu kiprahnya dalam dunia profesi dan kemasyarakatan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nurya Sakti memberikan apresiasi atas kehadiran ratusan dekan Fakultas Teknik se-Indonesia dalam Rakernas FDTI. Melalui pertemuan nasional ini, UB berharap mendapatkan manfaat besar bagi kemajuan kampus biru. Bapak-bapak, ada yang belum tahu, banyak yang belum tahu siapakah gerangan Profesor Insinyur Suryono tersebut yang patungnya ada di sebelah belakang ruangan ini. Beliau adalah dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang pertama. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Saya sendiri secara pribadi belum pernah bertemu secara langsung dengan Profesor Insinyur Suryono, tapi dengan Bu Suryono saya sering ketemu karena beliau adalah temannya ibu saya dulu waktu saya masih di SD. Ini informasi tambahan saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, acara pembentukan forum-forum dekan seperti ini tentunya merupakan sebuah forum yang sangat penting dan sangat berharga. Apabila kita ikuti sambutan yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan forum-forum dekan tersebut. Manfaatnya apa saja? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Hadi Suyono. Saya sendiri bisa mengatakan demikian. Mengapa? Karena ketika saya menjadi wakil dekan di Fakultas Hukum, saya sering diajak, saya sering mewakili dekan kami untuk hadir di forum-forum seperti ini. Ternyata manfaatnya sangat banyak, kami bisa saling bertukar pikiran, bertukar ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan-perkembangan mutakhir yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan masing-masing. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa manfaat dari kegiatan mengikuti forum-forum pimpinan dekan seperti ini sangat banyak. Setiawan juga yakin bahwa pertemuan nasional seperti FDTI dapat menjadi ajang untuk memperkuat jejaring dan kerjasama khususnya dalam bidang keilmuan teknik sehingga diharapkan Fakultas Teknik UB akan semakin maju dan berkembang secara nasional maupun global. Museum Musik Indonesia bersama UB Medcom menggelar peringatan Hari Musik Nasional.
Berbagai kegiatan dihelat oleh MMI seperti peluncuran Mars MMI, mengenang jasa WR Supratman, meluncurkan buku dan home band MMI. Ketua MMI Ratna Nana menjelaskan bahwa kegiatan dalam rangka Hari Musik ini merupakan upaya agar musik nasional terus berkembang dan menjadi sendi dari ekonomi kreatif. Hari ini kita acaranya adalah memperingati peringatan Hari Musik Nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 9 Maret. Tetapi karena berdekatan dengan awal puasa, jadi kita ajukan di hari ini di tanggal 2 Maret 2024. Jadi kegiatan hari ini selain kita memperingati Hari Musik Nasional, kita juga mengenang WR Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Di samping itu hari ini kita tadi melaunching Mars MMI, kita juga melakukan penandatanganan MOU dengan UB Medcom, kita juga launching buku 20 koleksi Museum Musik Indonesia, dan yang terakhir kita memperkenalkan home band MMI Band. Selain itu, MMI juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan UB Medcom dalam bidang dokumentasi dan program musik di televisi, radio, dan media online. UB Medcom hari ini meluncurkan program tayangan Ramadan terintegrasi. Direktur UB Medcom Abdullah Siddiq menjelaskan bahwa tayangan pada tahun ini terintegrasi 3 media dengan tema yang sama. Selain itu, tayangan ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai perbankan, sekolah, SMK, lembaga zakat, dan juga masjid kampus Raden Patah UB. Selama ini, untuk program Ramadan itu biasanya jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi kita mencoba mulai dari tahun kemarin dan tahun ini kita lebih rapi. Jadi kita punya tema. Kita punya tema besar yang itu terintegrasikan. Tema kita itu Spiritual Sojourn of Ramadan untuk tahun ini. Dan tahun ini kita mencoba untuk variatif. Jadi misalnya kita punya beberapa program, misalnya kayak ceramah itu tidak hanya di televisi, tetapi ada juga di radio ada, dan di media online-nya juga ada. Jadi kita mencoba terintegrasi, terus kita juga memiliki liputan, ya, karena kami punya produk pemberitaan, dan tahun ini kita juga sebetulnya itu sudah berjalan, tetapi memang tidak pernah di-launchingkan, jadi ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi kita punya liputan-liputan Ramadan tidak hanya di Jaya, tapi juga di luar. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Direktur BPU, Profesor Nurholis, para manajer di UB Medcom, perwakilan Bank Mandiri, BSI, Baitul Mal Hidayatullah, kalangan perhotelan, dan juga dunia pendidikan. Lagu Teluk Bayur menjadi pembuka pada pertemuan komunitas pastel pekan lalu. Dari sebuah studio musik, para anggota bertemu selepas maghrib dan mulai bernyanyi satu persatu. Malam itu, lagu Teluk Bayur menjadi pembuka yang dilanjutkan dengan lagu lainnya. Anggota komunitas ini berasal dari berbagai kalangan seperti alumni SMA, alumni perguruan tinggi, dan lainnya. Pada malam itu yang berkumpul adalah alumni Fakultas Hukum UB Angkatan 77. Selain bernyanyi, mereka juga menjadikan ajang tersebut untuk saling bersilaturahmi dan bercerita mengenai berbagai hal pada masa sekolah, kuliah, dan berbagai isu lokal lainnya. Dengan bernyanyi, mereka merasakan semangat baru untuk terus produktif. Seniman Turki Refik Anadol membuat lukisan data dan patung data menggunakan perangkat lunak khusus yang mengubah kumpulan data menjadi karya seni. So what you are watching here is, for example, this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture.
Menurut Rafik, kecerdasan buatan atau AI adalah alat yang artistik. Let's imagine a million images of like all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there's all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation. Seniman yang tinggal di Los Angeles ini menggunakan AI di Museum Seni Modern atau Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi karya seni selama lebih dari 200 tahun. Pembelajaran mesin menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton, dan berevolusi dalam waktu nyata. Ilmuwan saraf Universitas California, Taylor Kuhn, melacak aktivitas otak para relawan yang menonton karya seni Rafik. So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory areas, so there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought. Menurut Taylor, hal itu dapat mengarah pada aplikasi terapi bagi kecerdasan buatan dalam seni yang melibatkan bagian otak yang diketahui dapat membantu mengatur stres atau mengurangi gangguan kecemasan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.